Halo semuanya, selamat siang. Selamat bergabung yang baru bergabung. Kita hari ini KKC Vol 5. Ya, menu kita hari ini ada sukemen sama cawan musi ya, Chef. Ya, ada bonusnya buat Ada bonusnya kita buat cawan musi buat eh, kondimen additional di resto ya, Chef. ya bisa Bisa. untuk appetizer biasanya ya. Jadi untuk apa namanya tambahan omset juga bagus ini sebenarnya. Oh iya, dengan dua bahan aja ya, Chef, tentunya. Ya, cuman apa namanya pakai telur sama air. Dan untuk bumbunya kita cuma pakai satu, itu pakai soyu ramen ini aja. Jadi sangat sederhana sekali. Eh, ada beberapa hal teknis mungkin ya yang perlu diperhatikan supaya telurnya jadinya bagus, jadi mulus, nggak bergerunjal gitu ya biasanya ya. Tapi kalau eh, tekniknya nggak betul biasanya bisa overcook atau nggak rata. Jadi ada tekniknya sendiri ya, Chef. Ya, Ya, kita untuk sesi ini kita masak dulu cawan musi. Jadi diperhatikan baik-baik tekniknya, caranya biar telurnya itu mulus, jadinya bagus. Kayak puding gitu ya, Chef. Jadinya ya, kayak ya, ya, harus bisa kayak puding. Nyata pakai jet. boleh, Chef. Oke, jadi ini yang pertama, em, kita masukin dulu telur ya. Kita pakai dua telur. Ini buat dua porsi ya. Jadi untuk nanti kita masukin di dua gelas ini yang biasa emang dipakai untuk cawan musi. Ini adonannya kita langsung masukin aja ke jug ya supaya ngaduknya gampang. Dua buah telur aja ya, Chef. Ya, pakai kita. Jadi apa namanya satu telur untuk satu porsi gitu ya. Bedain. Ini Oke. udah. Ya, ini kita nyalain dulu juga apa namanya apinya, jadi biar panas dulu. Jadi kalau masukin itu waktu steam itu dalam keadaan steamernya udah panas ya, jangan jangan masih dingin dimasukin baru dinyalain apinya, jangan. Jadi waktu masuk itu steamernya dalam keadaan udah panas. Jadi airnya sudah mendidih Iya gitu ya. betul betul ya. Oke. Jadi ini tadi telurnya dua ya, telurnya dua terus kita tambah air 200 ml. 200 ml atau 200 gram ya. Kalau air tuh volume sama beratnya sama. Oke. Habis ini terus kita masukin 1 sendok makan soyu ramen ya, bumbu soyu ramen ini atau ini ya kalau yang ini. Nah, bumbunya ini. Ini 1 sendok makan atau bisa dikasih sekitar 15 gram. Tawan musi ini kan biasanya rata-rata gurih ya, Chef. Ya, ya ini. Bisa nggak dibuat kayak menu menu manis gitu, Chef? Kalau ini jarang ya biasanya ya. Kalau apa namanya? Kalau yang manis itu biasanya itu eh, puding karamel itu ya. Oh iya. Itu agak agak beda sih. Kalau itu masuknya dessert, kalau ini biasanya masuknya di appetizer. Nah, ini telah kita kotak sampai benar-benar rata. Ya, habis itu kita bagi dua ya, di dua porsi. Oke. Nah, ini kalau dikocok biasanya kan bubble-nya banyak ya. Biasanya apa namanya? Bisa di
ketuk-ketukan gini supaya babenya berkurang. Oh, biar tidak ada kedap udaranya ya, Chef. Ya, nggak ada udaranya. Eh, Ini, Chef. gimana? Atau kita bisa pakai blowtorch ya, sebenarnya supaya ngilangin babelnya ini. Ini cara paling cepat. Kalau diketuk-ketuk itu kayak kalau kita waktu buat adonan roti ya, atau cake itu kita Iya, seperti betul. itu. Ini kalau cepat begini aja, nanti langsung hilang semua ya. Nah, itu udah hilang semua. Kalau tadi lihat tadi banyak banget karena jadi kocok. Nah, ini apa namanya? Dengan pakai blowtorch itu bisa langsung hilang semua, bersih bener-bener mulus kayak puding. Oh, jadi salah Ya. satu tips biar cawan musinya mulus gitu ya, Chef. Nah, di situ kita sebelum steam kita tutup dulu ya, pakai plastic wrap. Kenapa, Chef, ditutup? Maksudnya biar... Ini supaya nggak ngembun, jadi supaya nggak kemasukan air. Peso. Kalau untuk biar telurnya tidak menggumpal saat dikukus, bagaimana, Chef? Apa namanya itu timingnya aja. Jadi nanti kita pakai waktu sekitar 9 sampai 10 menit. Oh, bagusnya 9 sampai 10 menit. Ya, tapi memang tergantung panasnya ini ya. Ya. Ini kalau sebenarnya bisa dua cara. Jadi pakai plastik wrap ini atau pakai tutup seperti ini ya tutupnya. Tapi kalau saya suka pakai plastik wrap karena kalau pakai plastik wrap itu kita juga bisa lihat hasilnya. Jadi apa namanya udah matang seberapa gitu. Oke, ini sudah kita plastik wrap. Terus jangan lupa dibolong-bolongin juga ya supaya apa namanya airnya nanti bisa bisa keluar. Jadi nggak ngembun. Kita yang mau kita hindari itu embunnya, karena embunnya nanti mengeluarkan air ya. Oh, jadi buat cawan musinya nggak bagus gitu ya, Chef? Oke, ini blok ben panas ini. Ini Pak. Oke, ini udah panas ya. Kita masukin ini. Ya. Hmm. Setelah 9 menit. Kalau kita nggak punya steam atau kukusan di rumah, ada alternatif lain nggak, Chef? Oh, pertanyaan bagus nih. Apa? Ini sebenarnya bukan bukan panci khusus kukusan juga. Yang penting apa namanya tempat apa saja sebenarnya bisa dipakai sih ya. Yang penting ada raknya supaya air sama sama gelasnya nggak bersentuhan langsung Oh, gitu. Ya. Jadi ini panci biasa, cuman ini kita kasih rak biasa tuh buat kukusan. Kemudian kita kasih eh, baru apa gelasnya kita taruh di atasnya. Tuh. jadi yang penting nggak langsung bersentuhan dengan air ya, Chef? Iya. Jadi apa namanya? Ini cukup seperti ini aja. Ini kita tunggu 9 menit ya. Udah jalan ini. Oke. Nah, sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan sembari kita menunggu cawan musinya matang juga boleh ya, silahkan. Boleh juga absen ini yang dari Semarang, dari Jakarta, dari mana aja boleh absen dulu juga. Untuk Chef sendiri nih, pertama kali makan cawan musi itu kapan, Chef? Waduh, ini udah dari lama banget tuh ya. Kayak Jadi tantangan terbesar kalau buat cawan musi itu apa, Chef? Maksudnya untuk kukusnya atau... sebenarnya mulusnya. Jadi benar-benar pertama mulus, nggak bergelembung. Karena kalau bergelembung itu nanti waktu dimasak juga apa jadi keruak nanti. Oh iya, Ya. betul. Kemudian kalau overcook juga nggak enak juga. Jadi teksturnya jadi nggak lembut, Oh nggak iya. soft ya. Jadi kayak telur tim aja gitu ya, Iya, Chef iya. ya. Jadi emang yang apa susah itu pertama jangan sampai overcook. Kedua memang jangan ada gelembungnya.
karena ya dilihat nggak cantik. Iya, nggak cantik. Heeh. Kita kan mau kayak puding gitu ya, Ya, Chef. betul, betul. Dari Kudus, Solo, USA. Halo kakak semuanya. Cianjur, Sragen. Dari mana lagi nih boleh Halo absen-absen Kudus, juga halo ya. Solo, halo Cianjur, halo Sragen. Oke, ini kita lanjut. Ini sambil menunggu ini. Kita mau coba buat ininya dulu, Chef, garnish atau apanya dulu sambil Kita menunggu. jelasin ya. Iya. Oke, untuk menu kedua ini kita buat sukemen ya. Sukemen ini kalau sebenarnya itu juga menu lama, tapi kalau di Jepang sendiri ini pun juga sedang trending. Cukup cukup banyak orang yang mengeluarkan resto ya, resto di Jepang yang mengeluarkan menu-menu sukemen. Jadi mungkin biar nggak bosan juga kan, jadi mereka yang jual ramen biasanya juga jual sukemen ini. Jadi sukemen ini apa namanya artinya sebenarnya ramen celup. Ya, atau kalau Inggrisnya dipping ramen ya. Iya. Jadi ramen di dip atau dicelup dulu baru dimakan gitu. Jadi karena ini dicelup, jadi kita mau buat teksturnya itu memang agak berbeda dengan kuah ramen biasa. Ya, kalau apa sukemen ini itu apa viscosity atau kentalannya itu jauh lebih kental daripada Yang kuah biasa. kuah biasa. Ya, karena apa namanya kalau kuah ramen biasanya kan diseruput langsung ya. Iya. Kalau ini itu nggak diseruput tapi nempel di bakminya. Oh iya, iya. Jadi makan sama makan bakminya ini. Itu. Kalau di sana ini sukemen macam-macam. Jadi ada yang pakai ramen. Ramennya pun sebenarnya macam-macam sih ya. Sukemen ini ada yang pakai ramen kecil, ada yang pakai ramen besar, ada juga. Ada yang pakai Ada yang udon pakai juga betul, gitu ada yang ya, pakai Chef. udon, ada yang pakai soba. Jadi sebenarnya cukup Bervariasi. bervariasi sih ya untuk sukemen ini. Oke, ini kita untuk sukemen ini kita lanjut sama Chef Jack. Ini akan menjelaskan untuk kondimen-kondimennya yang akan dipakai untuk sukemennya. Iya, terima kasih Chef Stanley. Kita awalnya mau mau buat apa dulu nih, Chef? Chef Jack. Halo, untuk ini sesi ini kita akan membuat apa ya? Kondimen, Kondimen. kondimen dulu. Toppingnya ada apa aja nih hari ini, Untuk Chef? topping ini ada ayam gyudon, terus telur Hachijutsu Tomago, sama ini apa nih? Narutomaki ya? Yang kayak biasanya. Habis ini boy, untuk Dari kakak-kakak ini kalau ada pertanyaan, boleh silakan nanti kita tetap menjawab satu-satu ya. ada yang mau tanya soal kondimen? Bisa langsung komen aja ya. Terus, oke, kita pertama potong oncelang dulu. Kita potong tipis-tipis. Banget. Oke. Apa ini? Kurang langsung komen. Halo. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini untulannya dipotong apa, Chef? Kita potong biasa, namanya rajang, dirajang. Dirajang Rajang kecil-kecil. kecil, tipis-tipis. Biar kayak di sananya. Biasanya kalau di Indonesia kan besar ya. Iya.
Kalau buat jualan juga bisa irit. Nanti sukemen ini Cukup, Bos. kuahnya pakai bumbu apa, Chef? Untuk sukemen kita pakai Hakata ya. Kita pakai kuah ini, bumbu ini, Hakata ramen. Nah, biasanya kan sukemen itu kan kuahnya Iya. kental ya, Mm-mm. kental, gurih. Itu cara mengentalkannya pakai apa, Chef? Untuk cara mengentalkannya itu kita pakai tepung maizena. Tepung maizena pakai sedikit, nanti dicampur air, diaduk-aduk. Habis itu kalau udah mendidih baru dimasukin. Sambil diaduk-aduk juga. Jangan terlalu kental juga, jangan terlalu encer juga. Harus pas. Harus pas Iya. ya. Apa ya? Kekentalannya itu sesup jagung lah ya. Kalau buat makan sukemen tuh kira-kira enaknya di suhu masih panas atau mie-nya masih panas atau dingin ya, Chef? Panas, paling enak itu panas, seger. Apalagi pas mendung-mendung gitu kan. Pas Juga. hujan-hujan ya. Ya. Malam hari biasanya kalau siang panas, kalau malam hujan, nah itu pas cocok gitu. Kalau cawan musi itu cocok nggak pakai topping-topping gitu? Kalau kamu sih cocok ya. Ini emang kebetulan kita buatnya simple aja pakai telur, tapi sangat cocok sekali. Jadi mau diisi seafood atau bakso ikan itu sangat cocok sekali. Atau kadang kasih udang ya kan bagus. Apa paling paling standar tuh seafood, bakso bakso seafood atau kamaboko ya bakso ikan Jepang itu sangat cocok sekali. Ya, Chef. Pengen nanya kalau airnya diganti Apanya? kaldu gimana, Chef? Cawan musinya. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman menurut saya nggak perlu karena Mengganggu udah ya. cukup kuat. Nah, ini cawan musinya sudah matang ya, sudah 9 menit. Kita ambil dulu. Apa, Pak? Hand glove. Tidak ada, Pak. Ini ada. Mau dikasih alas, Pak? Nanti aku nggak- Nggak usah. Ini ditunggu dulu sebentar karena ini masih panas banget. Permisi. Tapi harus diburu-buru dibuka ya, Chef, biar Oh, airnya nggak juga turun juga. nggak apa-apa. Nggak buru-buru dibuka nggak apa-apa. Ini mungkin kalau bisa di zoom ini sangat mulus sekali ya, jadi benar-benar kayak puding. Halo Kak Wati. Oke Kak, sudah di Zoom ya Kak Wati. Untuk Kak Sari boleh di-share ulang resepnya, Chef baru join. Nanti untuk resep calon musuhnya kita share juga ya nanti ya di website atau grup nanti kita akan share juga. Ini kalau nanti dikasih apa namanya bakso ikan atau udang, udah cakep banget ini ya. Ya, ini kita jadi cawan musinya mulus glowing ya, seperti muka kalau habis skincare. Ini apa namanya kalau mau disajikan ke orang ya nanti bisa pakai tutupnya ini buat disajiin biasanya. Ya, cuman dengan 2 bahan bisa dijual berapa, Chef? Sekitar. Waduh, biasanya kalau ini tergantung eh, kelas restorannya ya. Tapi minimal kayak gini ya 20-25 harusnya bisa sih 20. biasanya sih. Karena ini apa apa makanan yang mewah ya gitu ya. Kalau ini termasuk makanan mewah. Nanti ada sausnya. Mati, Mbak. Ada sausnya ya, bisa. Saus. Memang gitu tuh. Nah, oke. Ya, jadi cuma 2 bahan aja, 2 butir telur sama air, sama bumbu soyu ini cuma sedikit ya, 15 gram 1 sendok ini bisa dijual 25 ribuan.
Jadi cost-nya juga kecil tapi bisa Kosnya dijual kecil mahal banget. ya. Ini kosnya kecil banget, cuma memang paling butuh teknik aja sih ya. Tekniknya yang susah ya, Chef. Ya, sebenarnya kalau kalau apa namanya, kalau untuk resto ya, bisa ramen bisa resto apa aja. Itu misalnya kalau untuk menghemat waktu supaya cepat misalnya nih, jadi nggak supaya saji cepat, Mm-mm. itu biasanya adonannya udah dibuat dulu, Oh, terus dia disimpan disimpan di gelas-gelasnya gini, habis itu dimasukin di chiller. Chiller ya. Jadi nanti kalau ada yang order baru di steam. Jadi iya ya. nggak harus nunggu. Jadi bisa di stok dulu juga ya, Ya, Kak. ya. Adonannya bisa di stop dulu. Nggak harus setiap kali ada customer baru Baru buat baru gitu buat, ya. enggak, enggak. Jadi kalau apa namanya, ada customer, adonannya udah di gelasnya Iya. nih. Jadi tinggal tinggal manasin doang, tinggal nyetim Dan doang. ini tips dan trik buat cawan musi yang murah tapi bisa dijual mahal. Ya ini Kak Sari kita lagi buat cawan musi. Untuk Kak Anissa kalau sukemen kan lebih kental jadi otomatis rasanya lebih gurih dan rich ya Chef. Chef. Eh, Kalau lebih kental, betul. Ya, prinsipnya sih kalau kita nggak harus suplemen ya. Jadi kuah apapun, terutama kalau Chinese Chinese food dulu. Iya. Chinese food itu kan sering banget kental. Itu intinya kalau lebih kental pasti akan lebih terasa. Lebih enak gitu ya Chef ya. Iya, lebih lebih rich betul. Jadi lebih lebih dalam rasanya. Ya betul gitu Kak Anissa. Boleh dicoba di rumah ya. Nah, kita buat tema Jepang Jepang dijelajahi di rumah. Ya, jadi kalian bisa masak ramen-ramen, masak-masakan Jepang di rumah. Oke, kita rebus minyak dulu ya. Kasih waktu 5 menit. Masukin pas air mendidih. Ini ada yang tanya, Chef, bagaimana cara mensiasati masakan yang dikental dengan maizena Siasati. agar tetap enak waktu sudah dingin atau cara memanaskannya kembali? Jadi kalau dicampur maizena itu gimana rasanya tetap enak kalau walaupun waktunya sudah dingin? Bisa tetap enak, bisa. Yang penting itu pertama jangan, kalau mau dimakan entar-entaran gitu ya, atau gimana maksudnya? Iya, dimakannya nanti gitu loh. Kalau kuahnya sudah dingin tapi rasanya tetap enak, nggak ada rasa maizenanya gitu loh. Oh, walaupun udah dingin sih tetap nggak ada rasa maizenanya sih Kak. Eh, Sebenarnya ini bisa dimakan panas, juga bisa dimakan dalam suhu ruang juga. Ini juga enak. Jadi ini agak beda dengan eh, ramen malahan ya. Kalau ramen itu biasanya kan memang harus panas banget. Tapi kalau ini itu nggak harus panas banget. Jadi eh, dimakan suhu ruangan aja udah enak. Karena saya emang kental, jadi emang udah ada gurihnya. Jadi kayak pot ramen gitu ya, Chef, cuman tanpa es gitu ya. Oh, kalau cold ramen ada beda lagi kita ya. Mungkin topik kelas lain Oh lagi. iya, iya betul. Kalau ini memang kita apa namanya, em, dipping ramen ya. Kalau kalau apa namanya, cold ramen itu memang nanti harus dingin ramennya. Oh iya, iya betul betul. Jadi agak beda ya. Tapi lebih enak kalau dimakan waktu panas ya, Chef, sukemen ini. Em, Sebenarnya tergantung orangnya sih kalau ini. Karena kalau kita waktu di Jepang itu ada yang menyajikannya suhu ruang, ada yang menyajikannya panas juga ada sebenarnya. Nah, tips gimana biar mie-nya kalau walaupun udah dibiarkan di suhu ruang tetap kenyal, Chef? Kita kasih minyak. Kasih minyak aja Iya, ya. biar nggak lengket di. Tetap kenyal di. Yang penting masaknya apa saja sih. Waktu masaknya bener, Iya. terus dikasih minyak langsung ya. Disuruh ruang pasti masih. Takutnya kalau kayak seperti ini terus dibiarin lama itu kan kendalanya biasa di minyak lengket ya. Iya. Ya itu yang harus dikasih minyak supaya minyak nggak saling lengket. Jadi Bisa terurai ya. betul. Jadi waktu ngambil pun lebih gampang, nggak ngambil satu kempelan gitu Iya. ya kan. Iya. Habis ini berarti langsung masak kuah ya, Chef? Yoi.
Oh, berarti ini untuk takaran kuahnya berbeda ya, Chef? Bumbunya, takaran bumbunya. Untuk takaran bumbunya airnya dikurangin supaya lebih gurih aja. Oh, Karena iya. ini kan Celup. modelnya dicelup ya. Dicelup ya. Nah, jadi kan yang masuk ke mulut kita lebih sedikit daripada kalau kita nyendok kuah. Oh iya, betul betul. Oh, jadi kalau di Jawa tuh istilahnya mie nyemek gitu ya, Chef? Iya, Jadi Ya, kuahnya sedikit tapi ya. berasa semua ya. Ini untuk bakminya bisa bisa ditaruh di tempat seperti ini ya. Ini kalau biasanya kalau di Jepang itu biasanya ini pakai bambu semua dari bambu buatannya. Tujuannya supaya apa namanya bagian bawah mie-nya itu nggak medok karena Oh kan iya. kena air ya. Kalau ini kan ada kayak saringannya, jadi airnya bisa bisa ke bawah. Ya, jadi ada apa? Plating khususnya ya, Chef. Ya, ini sekarang kita mau plating bakminya ya. Ini sebenarnya cukup standar sih ini. Jadi kita kasih jamurnya, kemudian kita kasih ayam. Oke. telurnya Pak. Nanti Chef cek sambil menjelaskan cara masaknya ya, Chef. Oke, aman. Terus telur ya. Telurnya kita pakai aji tamago, terus juga gamis, nori, sama daun gambang. Cukup seperti ini tuh sudah sangat cukup sekali untuk garnisnya ya. Nah, ini untuk apa? Penampilan. Kalau keringan Pak ya. Platingnya. Iya. Untuk platingnya bisa kayak gini cukup. Ya, cantik Ah, sekali. sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, Oke, ini Chef. sekarang kita akan membuat ini ya, membuat Wah, sukemen ya. sukan. Sukemen apa sih? Sukemen. Terus sukemen, sukemen. Oke, kita pakai bumbu hakata. Takaran seperti biasa ya. Kalau udah mengikuti volume 1 sampai sekarang, pasti udah hafal takaran-takaran bumbu dari kita ya. Takarannya sama Takarannya semua. tetap sama. 35 gram. Kita pakai 35. Ya, untuk kasari platingnya apa saja, Chef? Kita ada ayam gyudon, jamur Oke, dari ubi, 35. Naruto maki, sama Ajisuke tamago. Terus lanjut kita kasih air, langsung aja. Langsung kasih air 150 ya Pak ya. 150. Kalau biasanya kan 175. Nah, kalau buat sukemen kita airnya dikurangin. Jadi 150. 150 gram ya. Heeh. Lanjut kita masak. Untuk maizenenya ada takaran khusus, Chef. Untuk maizena kita pakai kurang lebih 1 sendok teh, sekitar itu apa? 5 graman lah, 5 graman. Terus kasih air 1 sendok makan aja buat larutin aja sih, yang pasti. Kita aduk sampai rata. Nah, jadi untuk cara masak kuah ramen tuh direbus seperti ini ya, teman-teman. Ini simpel banget loh ya. Bukan diseduh seperti Indomie, bukan loh ya. Oke, kalau udah cukup panas kita langsung masukkan maizena. Ya, masukkan Tur. maizena. Sambil diaduk-aduk ya biar nggak gumpal itu Jadi maizena nih. kepo nih, Chef. Ini sampai mendidih juga ya, Chef? Sampai mendidih. Sambil nunggu dia agak kental kan.
maizena ini kalau panas baru kental. Iya. Proses pengentalan maizena itu kalau dia udah panas, mendidih, dia baru mau itu. Kalau udah mendidih udah tinggal taruh aja. Oke, sudah jadi nih. Nah, jadi kira-kira kentalnya kayak apa ya? Sebenarnya itu segini. Ini masih panas. Kalau dia agak dingin, bisa langsung dia agak kental lagi. Oke. Oke, sudah jadi dua menu kita hari ini. Tinggal ngasih itu Pak. Kasih nori biar cantik. Cawan musi dan sukemen. Kasih ancel nggak? Nggak usah. Nah, bisa Udah. di zoom dong. Boleh diangkat, Chef. Panas ya? Baik. Masih panas ya? Masih panas banget itu. Oke. Ke atas. Ke arah kita. Nah, ini ya bentuk kuah sukemennya. Ini sebenarnya kental ya dia. Ya, Nah, nggak kerasa juga ya, kita masak-masak ini waktunya sudah hampir habis, teman-teman. Tinggal berapa menit lagi, Kak? Tinggal 1 1 menit lagi. Wah, kelewat apa? wah kelewat boleh di share Chef. Wah, Oh iya nanti tunggu aja di grup. Nanti videonya kita share ya seperti biasa. iya. Itu Kak Mel, nanti kita share semuanya di grup. Bisa lihat juga di web kami www.kantan.id. Perlu nggak ya kita buat YouTube untuk penayangan ulang? Kayaknya kok pada penasaran kalau ketinggalan gitu loh. Nggak apa-apa, jangan khawatir yang ketinggalan nanti bisa juga dilihat ulang nanti di YouTube ada nanti ya.